Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin qaribunna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami bermohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di rumah Allah ini, Allah selalu berikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan petunjuk dan juga bimbingan agar kita semua selamat menjalankan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti tentunya. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita dawamkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali, kepada para sahabat dan juga keluarganya tentunya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini merah-merah dalam rangka kemerdekaan sepertinya. Ada merah, ada putih. Yang hitam berkabung berarti kayaknya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, gembira sekali, senang sekali rasanya pada hari ini kita bisa silaturahim. Dan ini alhamdulillah pertama kali saya di Masjid As-Salam ini. Sebelumnya ketemu dengan Pak Ketua DKI, Pak Misbah, betul. Kajian di rumah beliau, terus itu udah agak beberapa waktu yang lalu. Saya pas ketemu tadi, saya ingat pernah ketemu di mana ya? Ternyata di rumahnya waktu itu. Yang undang saya putranya beliau saat itu, ya, atau putrinya, suaminya dari putrinya kalau nggak salah begitu. Ya. Maka saya hadir di sana. Alhamdulillah. Jadi karena pertama kali izinkan kami memperkenalkan diri, walaupun kemarin saya baru saja ngisi di Al-Bayan. Jadi belakang. Pas tadi pagi lihat petanya, lah kayaknya saya lewatin ini kemarin. Ini nggak salah, ini tetanggaan begini. Ternyata memang mungkin jamaahnya berbeda. Tapi ada beberapa yang sama kayaknya ini. Yang kemarin hadir, sekarang hadir lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sepertinya bakaran sering di larangan aja kayaknya nih. Al-Bayan sini, Al-Muhajirin. Jadi begitu aja Bunda. Oh iya betul. Muter aja kayaknya di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda dari Allah bahwa silaturahim ini akan terjalin dengan baik nanti insya Allah. Baik. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abu Fida. Abu Fida ini bukan nama sebenarnya. Bukan. Jadi Abu Fida ini nama pemberian dari guru kami, Ustadz Abi Maki. Ustadz Abi Maki, itu guru saya.
Saya talaki dengan beliau ada 3 tahun lebih, belajar langsung man to man, 1 lawan 1 istilahnya begitu, dengan beliau di rumah beliau yang sekarang sudah menjadi pesantren tahfiz Quran di Cinere di daerah Meruyung. Nah, saya di sana. Nah, kemudian kami sempat menimba ilmu di beberapa universitas. S1 saya ada 3, S2-nya ada 2, S3-nya 1. Jadi S1 saya pernah menimba ilmu di Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Terus S1 juga di Sastra Cina Universitas Indonesia UI. Ya, kalau sastra Cina berarti bisa bahasa Rusia kayaknya juga. Ya, alhamdulillah. Kalau buat nawar-nawar di Glodok aman lah kira-kira. Bunda kalau mau belanja, mau nawar-nawar, ajak saya ke Glodok, gampang nanti insyaallah. Ini yang kedua. S1 yang ketiga Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Alhamdulillah 3-3-nya lulus. Kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah S2 di Belanda, di Groningen, di University of Groningen jurusan International Business Management. Nah, jadi dari sana. Kemudian karena merasa kok masih nggak pintar-pintar juga kayaknya saya, akhirnya ngambil kuliah lagi Bunda, S2 jurusan tafsir di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Semakin belajar semakin tambah bodoh rasanya, banyak hal yang belum saya ketahui. Akhirnya kuliah lagi S3 tafsir lagi di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi kalau dibilang ya saya ini memang murni jebolan PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Mohon doanya, mudah-mudahan penelitian terakhir ini hak patennya bisa keluar dan juga bisa diterapkan untuk penyembuhan bagi saudara-saudara kita yang terkena narkoba. Mohon doanya. Mudah-mudahan penelitian kami ini akhirnya bisa diakui dunia internasional dan kemudian bisa kita terapkan. Itu latar belakang. Jadi mudah-mudahan semakin sayang sekarang karena sudah mengenal latar belakang. Baik, Bunda yang rahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai suatu tema, yang mana tema ini adalah tema yang bisa menyejukkan hati kita. Kenapa? Karena pada saat kita sedang berpergian kemanapun itu, mau keluar kota, mau keluar negeri, ya, dan tiba-tiba ada kalimat kita besok pulang yuk, kembali yuk ke kampung halaman, itu kan ada rasa yang menggembirakan. Karena yang namanya perjalanan itu pasti melelahkan. Walaupun tempatnya indah, walaupun tempatnya bagus, tetapi tidak ada tempat seindah kampung halaman. Tidak ada. Walaupun kita pergi haji, pergi umroh, ya, seandainya selesai proses umroh, selesai proses haji, kira-kira tetap mau pulang apa enggak? Mau pulang, ya, mau pulang. Walaupun kita tahu wafat di tanah suci itu impian bagi semuanya, dimakamkan di Baqi itu impian bagi semuanya. Tapi rasa ini tetap terpaut dengan yang namanya kampung halaman, dengan rumah, teringat tetangga, teringat anak-anak, teringat cucu, teringat sawah kita, teringat piaraan kita dan lain-lain. Semua teringat mengakibatkan kita ini merasa ingin sekali pulang ke kampung halaman. Nah, ternyata kalau kita lihat dan kita perhatikan di dalam kehidupan ini, kehidupan kita ini pun ternyata merupakan suatu perjalanan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ya. Abdullah ibn Umar merupakan putra dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya putra namanya Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar ini merupakan sahabat Rasulullah SAW juga.
karena hidup di masa Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Karena kategori sahabat itu adalah orang yang hidup di masa Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan wafat dalam keadaan beriman. Itu baru bisa dikategorikan sahabat. Kalau seandainya ada yang hidup di masa Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wafat dalam keadaan beriman, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah, maka dia tidak bisa dikategorikan sahabat. Contoh, Uwais Al-Qarni. Pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini hidup di masa Rasulullah SAW. Dan bahkan tadinya Uwais ini mau pergi untuk haji bersama Rasulullah SAW. Namun karena ibunya sakit, akhirnya Uwais tidak bisa pergi dan hanya menitipkan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kenal nggak sama Uwais? Kenal. Dari mana? Dari Allah yang memberitahukan melalui Jibril. Sehingga Rasulullah SAW, beliau ini berpesan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Apa pesan Rasulullah SAW? Wahai sahabat-sahabatku, apabila masuk setiap musim haji, maka carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Buat apa ya Rasulullah? Minta kepada dia untuk mendoakan kepada Allah agar dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Masya Allah. Lah Abu Bakar kualitas imannya kita tahu luar biasa. Umar kualitas imannya kita tahu. Utsman, Ali ini nggak perlu diragukan lagi kualitas keimanannya. Tetapi pesan dari Rasulullah SAW, carilah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Uwais Al-Qarni nggak begitu terkenal di dunia dulunya. Kalau sekarang di antara orang-orang beriman seluruh dunia kenal Uwais Al-Qarni, tahu maksudnya, ya. Tetapi dulu enggak. Uwais Al-Qarni ini itu lebih terkenal di langit daripada di dunia. Sementara orang sekarang pengennya terkenal di dunia, pas sampai langit nggak ada yang kenal. Karena apa? Tidak mengikuti jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mengikuti. Tetapi Uwais Al-Qarni, masya Allah, luar biasa, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan bahkan sempat galau pada saat ingin naik haji bersama Rasulullah, namun ibunya sakit. Mana yang lebih diutamakan? Kerinduan kepada Rasulullah SAW untuk haji bersama beliau. Di satu sisi ibunya sakit. Dengan berat hati Uwais Al-Qarni memilih untuk apa? Untuk menjaga ibunya. Dan hanya menitipkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan apa kata Rasulullah? Hajinya sempurna. Hajinya sempurna. Masya Allah. Orangnya nggak berangkat haji. Orangnya belum berangkat haji, tapi hajinya dihitung sempurna. Karena apa? Karena seorang ibu itu adalah pintu surga anak laki-lakinya. Ini bagi yang masih mempunyai suami. Ingat, jangan sampai udah mah istri berantemin mertua. Ini bahaya ini. Kenapa? Dia tutup pintu surganya. Karena nanti suaminya akan mempunyai hati yang sempit. Kanan ibu, ke kiri istri. Mau kirim uang buat ibu, istri cemberut. Banyak amat. Saya aja nggak sebegitu. Nggak ada di sini ya. Alhamdulillah. Semua dikirim ke ibunya juga ikhlas ya bunda ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau di pengajian. Nanti pulang ke rumah belum tentu. Baik. Nah. Setelah itu lihat bahwa apa? Bahwa ternyata Uwais Al-Qarni mencoba untuk bertemu Rasulullah SAW. Jalan dari tempatnya datang sampai ke Madinah, tapi nggak ketemu sama Rasulullah. Udah sampai rumahnya, udah ngetok pintunya, yang buka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mana? Sedang pergi, nggak ketemu. Hidup di masa Rasulullah, sudah pernah ke rumahnya, tapi nggak ketemu, tidak dimasukkan di dalam golongan sahabat. Itu dia, nggak dimasukkan. Ya, ada juga yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah SAW,
Tadinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi wafat dalam keadaan tidak beriman, ini pun tidak dimasukkan ke dalam kategori sahabat. Ada juga yang hidup di zaman Rasulullah SAW, ya, kemudian bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kan waktu itu di Madinah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di masa itu bertemu dengan Rasulullah, tapi tetap dengan agamanya. Maka ini pun tidak bisa masuk dalam kategori sahabat. Nah, kalau Abdullah ibn Umar, putra dari Umar bin Khattab, ini masuk dalam kategori sahabat karena 4 hal ini dipenuhi. Dan apa kata beliau? Beliau katakan, Rasulullah SAW menghampiri diriku. Jadi menghampiri dirinya, kemudian memeluk pundaknya. Lihat, saking dekatnya ini berarti. Dipeluk pundaknya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia bagaikan orang asing saja. Orang asing. Apa maksudnya, maknanya dari jadilah engkau di dunia orang asing saja? Maksudnya adalah bahwa dunia ini bukan tempat untuk bernyaman-nyaman, Bunda. Kalau kita pergi ke suatu tempat, suatu daerah, dan kita merasa asing di tempat itu, ya, asing, nggak ada yang kenal, mau kemana-mana susah, nggak tahu tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan lain-lain. Kira-kira Bunda lebih memilih untuk tinggal di situ atau pulang segera? Pulang, karena apa? Asing di sini mah nggak enak, nggak enak. Lebih baik pulang. Karena apa? Di rumah tuh nyaman. Tetangga kenal semua. Dari ujung gang sampai ujung gang semua nyapa. Bunda, assalamualaikum, mau kemana? Ke warung. Cuman ke warung aja. Yang nyapa hampir seluruh rumah itu. Ya, rumah nggak dikunci, ditinggal, titip sama tetangga, aman. Tenang hatinya. Ya, mau kemana-mana tahu. Oh, ini di sana, Alfa di sana, Indomaret di sana, ini di sini, itu di sana. Aman, nyaman. Nah, kata Rasulullah SAW, jadilah di dunia ini bagaikan orang asing saja. Karena orang asing itu nggak nyaman di suatu tempat. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal bagi kita. Bukan. Ini hanyalah tempat singgah. Kalau kita mau keluar kota, mau ke pom bensin kan melipir dulu itu. Itu namanya apa? Rest area. Tapi jangan kebanyakan restnya. Jangan-jangan pikir, wah dunia ini rest area. Akhirnya istirahat aja di situ. Ibadahnya mah enggak, yang lainnya enggak, bukan. Tetapi jadikanlah dunia ini bagaikan kita orang asing. Yang mana orang asing atau orang yang pergi ke suatu tempat untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Datang, bekerja dengan sebaik-baiknya, kemudian apa? Cepat lagi kembali pulang ke rumahnya. Au abiru sabil, kata Rasulullah. Atau bagaikan musafir, orang yang lagi dalam perjalanan. Orang yang lagi dalam perjalanan kira-kira ya. Apa yang paling dibutuhkan orang yang lagi dalam perjalanan? Apa yang paling dia butuhkan supaya di perjalanannya selamat? Bekal. Bekal. Dia butuh bekal. Bunda mau pergi ke Jogja. Itu yang dipikirin rumahnya apa gimana? Ini cara bawa rumah gimana ya? Gak mungkin. Tetapi dipikirkan bagaimana caranya bisa selamat ke Jogja itu. Naik apa? Bensin sudah full atau belum? Kalau dia naik mobil, ya. Kalau dia tidak mau naik mobil, berarti dia naik pesawat atau dia naik kereta. Kalau dia naik kereta, dia naik pesawat, maka dia perlu persiapkan juga. Pesawatnya pesawat apa? Keretanya kereta yang mana? Kira-kira begitu. Ya. Dan yang paling penting di perjalanannya, kedengeran? Oh, kedengeran, baik. Saya nggak kedengeran malahan. Oh iya, aman ya. Baik. Yang penting Bunda kedengeran, saya mah nggak apa-apa. Kedengeran? Baik. Yang penting bagaimana di perjalanannya itu dia bisa selamat sampai ke tujuan. Karena apa? Yang ditinggalkannya dia sudah tawakal saja kepada Allah.
biarkan saja yang ditinggalkan. Gimana caranya dia selamat sampai di tujuan, itu yang akan dia pikirkan. Maka kata Rasulullah SAW bahwa apa? Bahwa yang namanya kehidupan di dunia ini itu bagaikan seseorang yang sedang dalam perjalanan. Ya, baik, silakan. Bismillah. Baik. Ya, nah ini enak ini. Ya. Lupa saya sampai mana tadi? Hah? Iya, benar, perjalanannya benar. Cuma saya mau ngomong apa ya? Oke, kita ulang dari awal aja ya. Perjalanan. Rasulullah perjalanan. Oh iya, baik. Mudah-mudahan ingat. Jadi, yang paling dibutuhkan adalah bekal dalam perjalanan. Karena yang namanya perjalanan itu, yang paling utama adalah kita selamat menjalankannya. Dan dunia ini adalah salah satu tempat yang perlu dan harus kita lewati untuk menuju kampung halaman kita yang sebenarnya. Karena dulu kakek moyang kita, buyut kita, manusia pertama itu tempatnya bukan di dunia. Tempatnya adalah di surga. Kalau tempatnya di surga, berarti surganya surga yang mana ini? Ayo, surganya yang mana? Pakai itu, baik. Ganti kan Ustaz? Iya, nggak apa-apa, aman. Terus. Alhamdulillah. Siapa yang balikin ini? Iya, baik. Apa? Ya. Nah, ini lebih enak nih kayaknya. Biar nggak pekal. Siap. Cek 1. Lebih enak? Iya, lebih enak ini, benar. Nggak habis jadi suara, keren. Syukran, jazakallah khair. Iya. Lupa lagi. Nenek moyang. Terima kasih Bunda, jazakallah khair. Iya. Karena nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang lah ya. Kalau nenek moyang kan Siti Hawa. Kakek moyang kita, buyut kita, itu tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Ini sama dengan mengucapkan gini. Tinggal di mana? Larangan. Larangannya yang mana? Kan begitu ya. Tinggal di mana? Surga. Surga yang mana? Teing, surga mana ya? Dia nggak tahu. Tapi ada kemudian muncul tadi Bunda mengatakan surga Firdaus. Taman-taman surga. Surga yang luasnya bagaikan langit dengan bumi. Surga yang keindahannya tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah terbesit di dalam hati. Surga macam-macam. Surga macam-macam. Sebagaimana komplek pun macam-macam. Mau komplek yang paling bagus atau mau komplek yang biasa-biasa aja. Ini tergantung dari apa? Tergantung dari kemampuan dia membelinya seperti apa. Nah, kita pun seperti itu. Pada saat kita mengatakan saya akan pulang, ingin pulang ke kampung halaman. Di mana kampungnya? Di surga. Surga yang mana? Firdaus, beneran. Emang sanggup membelinya? Oke, saya mau tanya. Siapa yang di sini wafatnya atau nanti kampung halamannya maunya surga Firdaus? Ya, yang nggak nunjuk tangan berarti nggak mau. Saya ulang. Siapa yang mau kampung halamannya surga Firdaus? Oh, Masya Allah. Semua mau ya Bunda? Mau, Masya Allah. Iya. Karena tinggal nunjuk tangan aja harusnya mau dia. Saya tanya, siapa yang pulang dari sini mau langsung pulang ke kampung halamannya? Aneh ya. Firdausnya mau. Matinya nggak mau. Jangan sekarang atuh Ustaz. Lah, Firdaus sudah digambarkan begitu indahnya.
Begitu luar biasanya. Bahkan yang namanya surga Firdaus itu bunda, surganya para nabi dan rasul. Surganya para nabi dan rasul, surganya para syuhada. Itu Firdaus. Kita surganya mau. Tapi kalau disuruh sekarang mau nggak? Belum. Oke, minggu depan. 1 bulan, 1 bulan. Enggak juga. 1 tahun. Saya juga mau. Hari ini juga mau. Yang penting Firdaus ya. Kan begitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, maka kita perlu tahu peta perjalanan kita seperti apa. Dan yang paling mengetahui peta perjalanan kehidupan manusia adalah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis-hadis yang ada, manusia itu mempunyai 7 fase kehidupan dia atau peta perjalanannya. Yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh. Di mana di alam ruh ini kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah di mana Ustadz dalilnya? Di dalam surat Al-Baqarah pada saat Allah katakan, Allastu birabbikum. Al-A'raf, Allastu birabbikum. Saat itu Allah mengatakan, mengambil perjanjian kan? Apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Kemudian apa kita jawab? Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Tapi sekarang saya mau tanya, ada yang ingat nggak di alam ruh ngapain aja? Nggak ada? Kalau ada yang ingat error berarti. Karena nggak ada yang tahu kita di alam ruh. Namun di dalam kitab ruh, ada satu kitab namanya kitab ruh, ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dikatakan bahwa apabila ada manusia yang semasa hidupnya di dunia ini, mereka bertemu, padahal pertemuannya hanya sebentar, tapi mereka merasa kayak kenal udah lama banget. Loh kok saya kayaknya udah kenal lama ya sama kamu? Ada nggak kita pernah punya teman seperti itu? Baru kenal tapi langsung akrab. Kayaknya kayak udah lama pertemanan ini. Itu disinyalir bahwa ruhnya dulu pernah bertemu di alam ruh. Jadi di alam ruh, ruhnya pernah bertemu antara satu dengan yang lain. Maka kalau bunda ada rezeki lebih, beli kitabnya. Kitab ruh namanya. Ruh, sudah ada terjemahannya. Ibnu Qayyim al-Jauzi. Bagus kitabnya. Dan di sana pun dikupas bahwa ternyata ruh orang yang sudah wafat itu masih bisa bertemu dengan yang masih hidup. Tapi hanya di satu keadaan, yaitu di alam mimpi. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bisa dipertemukan di alam mimpi. Di alam yang lain gak bisa. Bahkan kemudian pakai manggil-manggil ruhnya gak bisa. Karena alamnya sudah berbeda. Dan pada saat kita tidur bunda, pada saat kita tidur, ruh kita itu bisa kemana-mana. Maka dikatakan yang namanya orang tidur itu temannya orang mati. Pada saat tidur kira-kira kita bisa ada kuasa terhadap diri kita enggak? Enggak ada. Kita tak seperti orang yang wafat. Kayak orang yang mati. Dan nanti kemudian Allah pertemukan lagi atau izinkan kita bangun atau tidak. Karena tidak sedikit orang yang tidur tiba-tiba nggak bisa bangun lagi. Tidur dia untuk selamanya. Makanya ada doanya kan? Ya, bagaimana doa pada saat mau tidur? Bismillahi tawakkaltu. Oh bukan. Ya ngetes aja, ngetes. Ya. Bismika Allah ahyana. Itu doa bangun tidur bunda. Doa mau tidur. Doa mau tidur. Itu doa mau tidur apa bangun tidur? Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Itu doa bangun tidur. Doa mau tidur. Iya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Apa artinya wa amut? Amut apa amut? Ya.
Ada satu hadis yang lebih sahih, doanya begini Bunda. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dibalik. Ya. Dengan nama Allah, ya Allah, aku engkau matikan untuk engkau hidupkan kembali. Jadi dimatikan untuk dihidupkan. Lah kalau bismika Allahumma ahya wa amut Ustadz, untuk dihidupkan kemudian dimatikan, boleh juga. Karena ada doa yang model seperti itu. Tetapi pada saat mau tidur kan seolah-olah kita mau dimatikan oleh Allah. Karena orang lagi tidur dia nggak sadar. Tangannya kemana-mana aja dia nggak sadar. Dia ngorok aja nggak sadar. Dia balik badan nggak sadar. Kadang-kadang bangun kepalanya udah di bawah. Kakinya di atas. Saya punya anak laki-laki Masya Allah. Itu tidur bisa Bunda. Karena tidur kasurnya begini nih. Ada atasnya ada bawahnya gitu ya. Kepala di bawah kakinya di atas. Jadi badannya di atas, kepalanya di bawah, nggak sadar. Saya bilang, kayak sirkus ini anak tidur. Ya, gimana kalau di pesantren itu tidurnya? Jangan-jangan sampai gelinding-gelinding di bawah itu. Ya, itu nggak sadar. Karena semua ada di dalam kendali Allah. Maka ulama mengatakan pada saat orang tidur itu ruhnya bisa kemana-mana. Orang tidur itu untuk mengistirahatkan jasad. Tapi ruh kadang nggak istirahat. Ada orang tidur kepalanya mikir terus, ada nggak? Ada. Pikiran menguasai dia sehingga dia nggak tenang tidurnya. Nggak tenang. Apalagi punya hutang banyak. Itu malam susah tidur, paginya nggak mau bangun. Karena apa? Aduh, ditagih lagi. Pas mau keluar rumah, benar debt collector udah depan pagar. Itu rasanya sempit dia. Sempit di pagi hari akan menyulitkan dia tidur di malam hari. Nah, maka biasakan pada saat mau tidur, kalau mau tidur kita tenang, wudhu terlebih dahulu. Wudhu. Karena orang yang tidur dalam keadaan berwudhu, maka ruhnya dalam keadaan sujud di hadapan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Sehingga pada saat itu leng, tidurnya nikmat, tenang. Apapun masalah yang dia miliki sebelum tidur, wudhu. Wudhu. Lebih keren lagi, lebih ajib lagi, baca surat Al-Mulk. Al-Mulk. Baca ayat kursi. Ya, baca trikul. Kemudian tiup tangannya, bukan muka suaminya. Tangan, usap. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau masih ada anak, masih ada cucu yang kecil-kecil, usap dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu setan tidak bisa mengganggunya dari mulai tidur sampai bangun nanti. Tidur itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Tenang tidurnya. Ruhnya dalam keadaan tenang. Ruhnya dalam keadaan tenang. Nah, maka pada saat kemudian nanti orang diwafatkan, kita harus tahu. Yang pertama dia akan ada hidup ini di alam ruh. Alam ruh yang mana di alam ruh ini kita tidak ingat sama sekali. Kemudian alam yang kedua adalah alam janin. Pada saat ruh kita ditiupkan ke dalam janin. Di perut ibu kita itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi badni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika alaqah. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilahil malak. Fayangfuhu fi ruh. Wa yu'maru bikasbi arba'i kalimat. Bikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi as-sa'idun huwa kussakiyun. Hadis ini ya adalah hadis mengenai hal yang gaib. Kenapa? Karena dimulai dengan redaksi kalimat wa huwa shadiqul masduq. Ini ingat-ingat aja Bunda. Walaupun mungkin kita nggak baca kitab-kitab hadis secara penuh ya. Tapi kalau ada orang yang baca hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, Bunda dalam hati langsung katakan, ini pasti hadis tentang hal gaib. Kenapa? Karena ada penguat di sana. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu berkata benar dan dibenarkan oleh orang lain. Bahkan sama musuh-musuhnya pun dibenarkan. Beda sama kita. Kalau kita punya musuh, belum tentu musuh kita akan membenarkan kita. Pasti dia akan menjatuhkan kita. Walaupun kita berkata benar, maka musuh kita akan mengatakan, dia mah tukang bohong. Itu beda dengan Rasulullah SAW. Di mana buktinya? Saat Rasulullah memerintahkan atau menyarankan kepada orang-orang mukmin saat itu, di tahun kelima kenabian,
saat itu untuk hijrah ke Habasyah. Sekarang Ethiopia namanya. Habasyah itu dulunya dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini agamanya Nasrani. Namun Raja Najasyi adalah raja yang adil. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang mukmin saat itu yang khawatir terhadap keselamatan dirinya, kalau kalian khawatir dengan keselamatan kalian, maka pergilah kalian ke Habasyah. Karena di sana ada raja yang adil. Saat orang-orang mukmin sebagian pergi ke sana dipimpin oleh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Ya, maka saat itu rombongan dari Mekah pun orang-orang kafir Quraisy berangkat juga ke sana sebagian, dipimpin oleh Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Untuk apa? Untuk meminta kepada Raja Najasyi, ya, agar orang-orang mukmin ini diusir dari Habasyah, supaya mereka bisa tangkap, ya, mereka bisa kemudian siksa atau bahkan dibunuh oleh mereka. Saat itu lihat, Raja Najasyi mengatakan, wahai perwakilan dari Quraisy, apakah benar di tempat kalian itu ada seorang yang mengaku nabi? Terus kemudian Abu Sufyan mengatakan, iya benar. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian ditanya lagi, apakah Muhammad ini pernah berdusta di dalam hidupnya? Sekali saja. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, nggak pernah sih. Bayangkan itu. Musuh. Ya, pada saat ditanya oleh orang lain, dia pernah berdusta enggak? Kalau kita sama musuh kita, kira-kira kita bilang apa? Dia pernah dusta? Dia mah tukang bohong. Ini mah enggak. Dia pernah berdustakah dalam hidupnya? Enggak sih, enggak pernah. Cuman kali ini nih dia ngaku jadi nabi, itu dusta tuh. Sebelumnya enggak pernah. Saat itu Raja Najasyi kemudian bertanya kepada Hamzah, apakah kalian orang-orang yang mengaku orang Islam atau Muslim? Betul. Kalau begitu, tolong sampaikan kepadaku bagaimana Maryam menurut kalian. Yang ditanya adalah Maryam. Kemudian Hamzah pun membaca surat Maryam. Saat surat Maryam dibacakan, Raja Najasyi mulai menangis. Sampai-sampai deras air matanya dan membasahi janggutnya. Nangis. Sampai kemudian Raja Najasyi mengatakan, hasbuk, cukup. Apa yang kau katakan tentang Maryam itu benar. Apa yang kau katakan benar. Maka saksikanlah, kata Raja Najasyi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Raja Najasyi mendengarkan Al-Quran, masuk Islam. Ini sekarang ada orang Islam dengerin Al-Quran biasa aja. Tapi dia mengaku beriman. Aku ini orang beriman. Orang beriman itu ukurannya lihat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau mendengarkan nama Allah disebutkan, hatinya bergetar. Kapan itu? Sehari 5 kali dengar nama Allah minimal disebutkan pada saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan, orang Islam beda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, azan. Ada yang begitu. Tapi kebanyakan yang model begini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Udah azan aja? Belum masak. Setrikaan masih banyak. Ayam 2 kilo belum diapa-apain ini. Udah azan aja cepet banget. Baru juga sholat, ini lebih parah ini. Baru sholat udah azan aja. Ya iya berarti dia sholatnya 5 menit sebelum azan. Tapi dia marah sama orang yang azan. Kecepatan kali. Innalillahi. Usikum wa nafsi bitaqallah.
Kalau mendengarkan nama Allah disebutkan bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada dirinya, zadatsum imana, bertambah imannya. Tadi dibacakan ayat Allah. Pada saat ayat Allah dibacakan, nambah nggak iman kita? Ukuran keimanan tuh mudah. Jangan lihat manusia, karena manusia bisa dikatakan beriman padahal belum tentu. Bahkan yang berbicara di depan sini sekalipun. Walaupun udah kuliah, walaupun udah belajar, tapi bisa jadi di hadapan Allah imannya masih kurang. Jangan tertipu dengan penampilan. Cukup hati kita yang menjadi apa? Yang menjadi barometer. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau menulis satu kitab kuning yang jadi pegangan, namanya Istafti Qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi hati kita pun bisa berfatwa, Bunda. Pada saat nama Allah disebutkan, bergetar nggak hati kita? Itu tanda keimanan. Pada saat dibacakan ayat Al-Quran, senang nggak kita dengarnya? Nambah nggak iman kita? Jangan-jangan waktu sholat berjamaah mulai gereneng. Pada saat sholat berjamaah, terutama tarawih itu, ya, datang tiba-tiba imamnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dengar Alif Lam Mim. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang diam dulu, nggak mau Allahu Akbar dulu. Dia mau dengar dulu. Al-Baqarah bukan nih. Dzalikal kitabul la raiba fih. Benar kan Al-Baqarah? 5 ayat kali ini 5 ayat. Akhirnya dia tunggu dulu, nggak sholat dulu, pelan-pelan. Belagak benerin apa, ya kan? Setelah 5 ayat, tiba-tiba innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Pada saat itu tunggu 6 ayat. Tiba-tiba khatamallahu ala qulubihim. 10 ayat kayaknya nih. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kan? 10 ayat. Tiba-tiba lanjut lagi. Wa idza qila dan seterusnya. Wah, enggak deh, mendingan gulung. Udah dibilang jangan sholat di sini. Panjang Al-Baqarah. Subhanallah. Tapi ngakunya beriman. Tarawih siap, sejadah di sini. Bahkan sejadah yang bisa punggungnya begitu itu. Ya, kemudian wangi udah segala macam, pulang lagi. Kenapa? Mendingan sholat di masjid yang sana tuh, juz 30. Sini makanya 30 juz. Subhanallah. Apakah ini yang dinamakan beriman? Belum tentu. Dia beriman iya, tapi keimanan kualitasnya seperti apa? Sementara orang-orang yang punya kualitas keimanan yang baik, yang tadi tuh bilangnya apa? Mau surga Firdaus Ustadz. Baik, saya mau tanya. Bagi yang mau masuk surga Firdaus, bagaimana cara masuk surga Firdausnya? 1. Bagaimana Bunda? Banyak beribadah. 1. Masih umum. Surga kalau disebut namanya, syaratnya nggak umum pasti. Pasti syaratnya khusus. Pasti disebutkan khusus. Nah, kita akan coba buka ya. Secara tafsir dan juga ayat-ayat dari surga. Saya hanya akan ambil 4 tingkatan surga. Untuk sebagai contoh. Yang pertama adalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Supaya kita yang bermimpi atau memimpikan atau berharap masuk ke dalam surga Firdaus. Kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat ini. Karena syaratnya ya jelas disebutkan surganya, maka syaratnya akan mengikat. Apa itu? Sekarang tolong buka Qur'annya masing-masing. Supaya kita bisa lihat, oh ternyata ayatnya di sini. Di dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Surat keberapa Al-Mu'minun itu? Ke 23, betul. Lihat surat ke-23 dari mulai ayat pertama dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Beriman yang bagaimana ini ya Allah? Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama untuk masuk ke dalam surga Firdaus, salatnya khusyuk. Salat kita udah khusyuk belum Bunda? Belum. Insya Allah menuju khusyuk. Jangan putus asa. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah belajar agama, bahkan imam masjid sekalipun, itu masih belajar terus untuk khusyuk Bunda. Enggak semua salatnya akan khusyuk terus. Pasti ada part-part salat yang mana setan bisa menggoda dia. Sehingga disinilah terdapat keutamaan salat berjamaah. Kenapa? Karena pada saat kita sholat berjamaah, itu nanti dihitungnya kolektif. Seandainya begini, imam baru baca, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Imam baca sampai Ar-Rahmanir-Rahim, ingat peristiwa yang lain-lain. Maliki Yaumiddin. Ini udah gak konsentrasi. Karena kepikiran hutang, kepikiran apa, anaknya sakit, istrinya kabur, macam-macam itu misalnya. Ya, saat imam ternyata tidak khusyuk, maka malaikat akan lapor sama Allah. Ya Allah, imamnya nggak khusyuk. Kata Allah, coba lihat jamaahnya khusyuk nggak? Jadi imam nggak khusyuk di kalimat Malik Yaumiddin, nanti malaikat cari. Oh ternyata ada jamaah yang ini Malik Yaumiddin dia khusyuk. Padahal dia pas alhamdulillah udah nggak khusyuk. Tapi tiba-tiba di Malik Yaumiddin khusyuk, dihitung semuanya khusyuk. Bisa difahami ya? Apabila ternyata nggak ada juga yang khusyuk ya Allah. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya sarwa keneh. Sarwa. Sama aja. Sami mawon. Sama aja imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk. Apa kata Allah? Tetap berikan dan turunkan rahmat kepada mereka karena mereka sholat berjamaah. Ini pentingnya sholat berjamaah. Bunda bagaimana yang di rumah saya Ustadz? Kalau suami bisa berjamaah di luar rumah. Bunda, suami berjamaah di luar rumah pahalanya masuk kepada Bunda. Ini dia. Pentingnya punya suami yang salih. Siapkan suaminya itu. Ayah mau sholat berjamaah di masjid. Aku siapin ya gamisnya. Aku siapin ya baju kokonya. Wah sibuk mempersiapkan suaminya. Nanti ayah kalau pulang dari sana aku pijitin. Karena mungkin masjidnya jauh. 20 kilo mungkin. Pulang aku pijitin lah ya. Apalagi masjidnya dekat rumah. Kalau jauh anterin Bunda. Yuk kita naik motor, yuk kita naik mobil. Gak apa-apa, Bunda anterin. Kan Bunda gak bisa nyetir. Ya udah Bunda temenin. Jadi anterin. Supaya apa? Kerjasama antara suami dan istri untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Nah, pada saat dia tidak khusyuk, tapi yang lain khusyuk, pahalanya dapat semua dan dihitung oleh Allah khusyuk. Satu, pentingnya sholat khusyuk.
Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan maupun perkataan yang sia-sia. Sia-sia. Kira-kira nonton TV boleh apa enggak? Boleh enggak? Nonton TV. Nonton drama Korea boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh, mubah. Kalau tontonannya itu tidak ada hal-hal yang membuat mata kita jadi berdosa. Apabila tontonannya itu tidak membuat dia lupa terhadap tugas-tugas dia yang lain. Tidak melalaikan dia. Kalau gara-gara itu sholatnya jadi nanti-nanti. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, azan lagi. Mana tanggung ini lagi di tengah-tengah. Udah beresin dulu deh. Tanggung. Itu yang bahaya. Tontonannya jadi haram. Haram. Karena apa? Dia menunda-nunda sholatnya untuk kemudian menonton sesuatu. Ini nggak boleh. Tetapi kalau dia tidak menabrak waktu sholat dan tontonannya tidak ada hal-hal yang haram di sana, mohon maaf. Biasanya kalau drama Korea, ya itu percintaan kebanyakan, iya kan? Yang Vincenzo lah, yang apa namanya, Under Queen Umbrella lah, ada macam-macam lah, kan begitu ya? Itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan mata kita berdosa di hadapan Allah. Sementara niatnya pengen masuk surga Firdaus. Tapi matanya bermaksiat. Lisannya bermaksiat, telinganya bermaksiat. Ini akhirnya menjadi mimpi, nggak menjadi harapan. Karena orang berharap sama orang mimpi, bedanya tipis. Kalau mimpi bebas, mimpi besok mau jadi presiden bisa. Mimpi mau jadi nabi aja bisa, mimpi loh ya. Mimpi. Tapi pada saat kita berharap harus ada ikhtiar. Dan kata Allah, kalau surga Firdaus yang dia inginkan, syarat keduanya dia tinggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjaga zakatnya. Keluarkan, selalu keluarkan zakat. Zakat bukan hanya zakat fitrah tapi ada zakat mal. Ya, jangan yang dikeluarin zakat mal terus. Ada zakat mal. Ya, dikit-dikit pergi ke mall tuh zakat mal namanya. Ya, zakatin mall yang udah besar, punya orang kaya. Ngapain dizakatin di sana? Tapi zakat mal pada saat tersimpan uang di dalam rekening kita atau perhiasan setara dengan 85 gram emas, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahunnya. Kalau udah tersimpan 1 tahun. Kalau sudah tersimpan 11 bulan, tiba-tiba dia keluarkan. Dia lihat tabungan sama emas yang ada nggak sama 85 gram. Ternyata hanya 80 gram. Tapi udah 11 bulan nih. Nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini dia. Nggak wajib. Kurang 3 hari. Tiba-tiba anaknya sakit. Dia keluarkan uangnya. Untuk bayar rumah sakit anaknya. Nggak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Islam tuh memudahkan, nggak bikin sulit. Ini yang ketiga. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap pasangan-pasangannya atau hamba-hamba sahaya yang dia miliki. Ini diperbolehkan. Kalau selain itu nggak boleh. Ini yang keempat. Yang kelima, orang yang menjaga amanah dan janji-janjinya. Nah ini. Ini yang sekarang kadang-kadang gara-gara ada handphone. Memudahkan komunikasi, tapi dia juga bisa memudahkan untuk memutus janji. Ya, janjian udah sebulan, setengah jam sebelum pertemuan itu bisa batal. Gak ada menghormati janji lagi sekarang. Ya, karena gampang sekali. Dan nanti nama Allah yang dibawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh bun, qadarullah. Padahal dianya yang malas. Dianya gak mau keluar. Kalau dulu seingat kami, ya, zaman-zaman kami kuliah lah, SMA kuliah, itu kan belum ada handphone nih. Yang ada paling telepon umum kan, telepon umum. Itu orang kalau janjian dipegang teguh janjinya itu. Saya mau ke rumah antum ya, kapan? Nanti pekan depan, 1 pekan lagi. Jam 11, oke. Dicatat sama dia ingat-ingat. Itu nggak perlu janjian lagi. Jam 11 datang pekan depan, dia nunggu di rumah. Dan kita pun
menghargai janji itu. Ini dia. Nah, kalau mau masuk surga Firdaus, jangan gampang batalin janji. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu banyak janji sama anaknya yang masih kecil. Anaknya nangis minta mainan, besok ya nak, besok ya, besok. Padahal dia pengen bohong nih sama anaknya. Besok biar apa itu? Biar dia lupa, ya kan? Besok ya, tarik. Besok ya. Kalau enggak bilang enggak, Bunda. Kalau enggak bilang enggak. Karena ini kebiasaan. Mengucap janji, kita pikir sama anak-anak. Anak-anak ini nanti juga lupa. Allah enggak lupa. Allah enggak lupa. Enggak boleh. Apabila kita memang mau masuk ke surga Firdaus. Ini dia. Dan terus syarat terakhir ditutup lagi, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang pandai menjaga solatnya. Awal solatnya khusyuk, lihat Bunda, saking pentingnya solat. Orang yang mau masuk surga Firdaus itu dibuka dengan kalimat solat, ditutup dengan kalimat solat lagi. Bukan hanya dia khusyuk solatnya, tapi dia pandai menjaga solatnya. Dia solatnya tepat waktu. Qobliyah badiyah dijalankan. Solat-solat sunnah lain itu pun dia jalankan. Ini Masya Allah. Orang yang cinta dengan solat. Maka ulaika humul warisun. Mereka inilah nanti yang akan mewarisi. Apa? Ya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha. Mereka inilah pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Tuh. Kira-kira dari semua syarat-syarat ini kita sudah semua belum? Masalahnya begini Bunda. Termasuk saya juga belum Bunda semuanya. Ya, insya Allah kita bisa. Insya Allah. Karena kalimatnya dirangkai dengan kalimat walladzina hum pakai wa. Wa ini adalah huruf atful ma'iyah. Huruf yang mengikat di mana syarat-syaratnya harus semuanya. Misal kalau kita mau ke kelurahan bikin IKTP. Orang kelurahan bilang syaratnya KTP lama dan kartu keluarga. Kalau cuman bawa KTP aja dilayanin enggak? Enggak. Atau kartu keluarga aja enggak dilayanin. Urusan dunia aja enggak dilayanin apalagi urusan akhirat. Urusan dunia kita bisa nego sama orang kelurahannya. Pak tolongin dulu lah. Bapak kan kenal saya. Oh iya juga sih Bun. Ya deh saya tolongin dulu tapi nanti lengkapin ya. Ya, kalau manusia bisa dinego, malaikat nggak bisa. Udah malaikat masukin dulu lah. Kan dikit doang, cuman satu nih syarat yang nggak bisa. Maka yang mau masuk surga Firdaus syarat ini dipenuhi. Kalau belum, oke, kita coba lihat surga yang lain. Surganya di bawah surga Firdaus tingkatannya. Namanya taman-taman surga. Adanya di mana? Dalilnya ada di dalam surat Az-Zariyat. Surat ke-51. Mulai dari ayat 15 turun ke bawah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di taman-taman surga, kata Allah. Beda, Firdaus sama taman-taman surga beda. Beda. Lah, taman-taman surga ini yang gimana? Kana qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu orang-orang yang tidur malamnya sedikit. Bukan begadang nonton bola, bukan. Yang tidur malamnya sedikit. Orang-orang yang pandai atau ahli dalam sholat tahajud. Satu. Wabil azharihum yastaghfirun. Yang kedua syaratnya di banyak waktu sahar. Apa waktu sahar ini? Di dalam Islam malam itu dibagi 3 Bunda. Dalam satu malam itu ada 3 waktu. Muqaddimatul lail, awal malam itu mulai dari maghrib ke atas, ya. Terus sulusul lail, sepertiga malam. Itu kapan sepertiga malam? Kalau dilihat-lihat di konversi itu mulai dari jam 2:30 malam, 2:30. Terus ada waktu namanya sahar. Kapan sahar ini? 30 menit menjelang sholat subuh. Itu namanya sahar. Ya, 30 menit sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh.
Waktunya sahar, nama ibadahnya sahur. Maka biasakan orang sahur jangan jam 1:30 malam. Itu namanya makan tengah malam. Sahur itu kapan? Yang lebih afdol, paling cepat 30 menit menjelang subuh. Paling cepat. Makin mendekat subuh, makin baik. Karena makan yang gak banyak. Gak kekenyangan. Gak akhirnya sholat subuhnya entar-entar. Ini dia. 30 menit. Ngapain dia 30 menit sampai menjelang subuh itu? Yastaghfirun. Astagfirullah. Astagfirullah. Beristighfar. Ini dia. Dan kemudian syarat yang ketiga kata Allah. Dan di dalam hartanya kata Allah. Ya, dia keluarkan bagi orang-orang yang meminta maupun tidak meminta. Ada orang, sahabat, saudara datang ke rumah kita. Ustadz, tolongin ana Ustadz. Ana ada hutang ini. Ustadz ada enggak? Berapa hutangnya? 100.000 rupiah. Oh insya Allah 100.000 ada. Bentar ya. Kasih. Tapi kemudian besok saya main ke rumah teman saya misalnya. Teman kuliah, teman SMA yang udah lama gak ketemu. Saya lihat hidupnya kayaknya memprihatinkan. Tapi dia gak minta. Malah wah insya Allah Ustaz apa kabar sehat. Gitu. Ngobrol. Dia suguhin air putih. Air putihnya juga keruh banget. Menandakan nih airnya dari mana itu kan. Kasih. Yang ada cuma itu dia. Makanan pun gak ada. Tapi dia gak minta. Gak ngeluh. Tanpa diminta kemudian kita keluarkan. Ini ada haknya. Ana punya rezeki sedikit. Ini dari Allah buat antum kayaknya. Masya Allah. Tanpa diminta. Kadang-kadang kita nunggu diminta. Si itu fulana lagi susah loh. Tahu nggak? Tahu sih. Terus bantu nggak? Dia nggak minta. Dia nggak minta tolong. Nggak usah nunggu minta tolong bunda. Kalau kita lihat ada saudara kita yang kesulitan, yang kita tahu hidupnya sempit, tolong. Tolong. Kalau mau masuk ke dalam taman-taman surga. Kalau nggak mau masuk ya nggak apa-apa, nggak usah nolong. Nggak ada masalah. Lah, lagi-lagi wa. Benar nggak? Dan. Pakai dan. Berarti semuanya harus dipenuhi. Kalau belum dipenuhi gimana Ustadz? Yuk cari surga yang lain. Ada surga yang luasnya bagaikan langit dengan bumi. Coba buka di dalam surat Ali Imran. Ayat 133, 134, 135, 136. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Wa jannatin arduhas samawatu wal ardu. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kadhiminal ghais wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Lanjutkan. Dapat nggak ayatnya? Dapat. Itu dari 135. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum magfiratim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Begitu ayatnya kan? Jelas. Kalau ada kata jannah, kata surga disebutkan, pasti ayat-ayat selanjutnya akan bercerita tentang apa? Tentang syarat-syaratnya bunda. Ini surganya jelas. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin. Kan jelas. Surganya kalimat jannahnya disebutkan. Berarti khusus. Jannah. Yang bagaimana? Yang luasnya bagaikan langit dengan bumi. Tapi dikunci sama Allah kalimatnya. U'iddat lil muttaqin. Diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ini orang bertakwa yang ini yang bagaimana ya Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dara. Yaitu orang-orang yang konsisten.
Istiqamah dalam menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nggak hanya lapang aja dia sedekah, infak. Tapi waktu sempit pun, dia lagi sulit pun, dia usaha untuk infak. Wal kadhiminal ghaiz. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Perhatikan budak, pakai wa lagi kan? Wal kadhiminal ghaiz. Wal afina 'anin nas. Dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik sedemikian rupa itu. Ditambahkan sama Allah, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Dan juga lihat, yaitu orang-orang yang pada saat mereka melakukan kesalahan yang melampaui batas. Perbuatan yang buruk. Mereka ingat Allah, kemudian memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Maka kata Allah, siapa yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Lihat. Karena ada orang yang dia sudah terlanjur bikin dosa. Pada saat terlanjur bikin dosa, apakah kemudian gugur dia nggak bisa masuk dalam surga ini? Enggak, kata Allah. Allah saking sayangnya dengan makhluknya, Allah katakan kalau dia melakukan dosa, bahkan yang melampaui batas sekalipun, taubat kata Allah. Ingat Allah. Taubat maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Lihat. Ya. Karena dikatakan apa? Bahwa di ayat terakhir, ayat ke-200 surat Ali Imran itu lihat. Allah katakan bahwa Allah menyeru kepada orang-orang yang sabar. Ya kan? Wassabiru warabitu kata Allah. Sabar, tingkatkan kesabaran kalian, terus ikat kesabaran itu biar nggak lali. Walaupun di sana diartikan dengan apa? Dan berjaga-jaga. Di apa? Di pinggir-pinggir negeri. Berjaga-jaga. Ya. Itu namanya ada ilmu balaghah yang terlibat di sana bunda. Ada kata-kata dalam Al-Quran yang nggak bisa diartikan hanya secara harfiah saja. Tetapi ada makna kias yang jauh lebih dalam di dalamnya. Dan ini adanya di ilmu tafsir. Sehingga kita bisa memahaminya. Nah kata Allah yang infak. Kemudian dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Menahan amarahnya. Maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga yang ini. Kira-kira udah semua belum kita? Insya Allah. Infak dalam keadaan lapang dan sempit. Insya Allah mulai dari sekarang ya. Kemudian menahan amarah. Nah ini nih. Kadang-kadang pulang ngaji pun. Urat marah bisa ketarik gitu. Bisa marah sama suami. Bisa marah sama anak. Gitu dia. Ketarik. Kalau marah sama cucu jarang. Karena biasanya nenek kakek itu sayang sama cucunya. Kesalahan yang sama dilakukan sama cucunya. Dia gak apa-apa. Prak, gelas pecah. Udah gak apa-apa. Aduh, hati-hati. Gak apa-apa. Nanti biar nenek yang bersihin. Tenang. Tapi kalau anak yang mecahin. Matanya di mana sih? Masih mecahin gelas aja. Astagfirullah. Dia merasa berhak untuk marah sama anaknya. Wal'afina anin nas. Ini lebih lagi nih. Saya mau tanya. Lebih gampang minta maaf. Atau memaafkan? Lebih gampang minta maaf atau memaafkan? Maafkan, alhamdulillah kalau memaafkan. Kalau menurut saya mah lebih gampang meminta maaf. Aduh maaf ya saya hilaf. Tapi orang yang terzolimi sama kehilafan kita, enak aja. Maaf mah gampang, bener gak? Maaf mah gampang. Tapi nih sakit nih. Udah terburu sakit hati, tersayat-sayat, nyeri. Masya Allah. Ya, 3 hal ini. Kalau ini semua bisa kita penuhi, insya Allah surga yang luasnya bagaikan langit dengan bumi menanti kita. Tapi kalau ternyata belum, ya udah kayaknya surganya surga yang paling bawah. Surganya orang-orang kebanyakan. Ya, yang mau masuk surga tapi masih kadang-kadang gibah. Yang mau masuk surga tapi kadang-kadang bohong. Yang masuk surga tetapi kadang-kadang lisannya sama suaminya lebih keras. Yang mau masuk surga tetapi sering marahin anak-anaknya. Yang mau masuk surga tetapi kadang-kadang masih zolim sama tetangganya. Maka surganya kemungkinan besar surga yang paling rendah.
Surga yang paling rendah itu bagaimana? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma la ainun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara ala qalbi basar." Surga yang keindahannya nggak pernah dilihat dengan mata. Bahkan nggak pernah terdengar keindahannya oleh telinga manusia manapun. Bahkan terbersit di dalam hati aja nggak pernah keindahannya. Jadi orang pada saat lihat surga ini untuk pertama kali, wah seolah-olah udah surga Firdaus. Padahal bukan. Tiba-tiba dia kangen sama teman sepengajiannya ini. Aduh ya Allah, kayaknya di surga ini udah ke pojok, udah kemana-mana. Saya tanya, nggak ada teman saya yang ini nih di sebelah saya ngaji. Kata Allah, oh ada orangnya. Nih saya pertemukan. Akhirnya dipertemukanlah teman kita itu. Cering. Teman kita jalan-jalan di surga, kita lihat. Oh Masya Allah, ini surganya? Iya. Bagus ya. Bagus. Masya Allah. Terus kita tanya. Atau teman kita nanya sama kita yang di surga itu. Kamu tetangganya siapa aja? Oh tetangganya ada Ustazah Fulanah tuh. Yang biasa ngisi. Oh beliau mau orang soleh. Masya Allah betul. Terus kemarin lihat kayaknya Ustadz Abu Fida tuh. Oh iya beliau juga orang soleh. Amin insya Allah. Oh ada juga si Fulanah itu. Oh orang-orang soleh semua disebut tetangganya. Giran kita nanya sama beliau. Kalau kamu tetangganya siapa? Kemarin sebelah kanan kalau nggak salah lihat mah Nabi Ibrahim. Hah? Nabi Ibrahim? Sebelah kiri Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah 3 rumah dari rumah saya. Masya Allah. Itu kita dengar. Surga kamu apa? Firdaus. Masya Allah. Indahnya bagaimana? Jauh sih lebih indah dari ini. Bisa dibayangin gak? Kita sudah merasa indah banget. Gak pernah lihat keindahan seperti ini. Tiba-tiba ada teman yang kita gak lihat. Ternyata dia dari surga Firdaus. Terus kemudian kita bilang, boleh gak main-main ke tempat kamu? Kalau saya boleh, tapi gak bisa sama Allah. Yang bisa bunda, surga yang atas turun ke bawah. Mengunjungi teman-temannya. Yang dari bawah gak bisa naik ke atas. Sebelum menyesal, kejar dari sekarang. Jangan sampai nasib masuk surga, ya Allah kirain Firdaus. Ternyata jangan-jangan ini yang dibilang Ustadz Abu Fida. Malah ainun ra'ats, wala uzunun sami'ats, wala khatara ala qalbi basar. Nah, ayahanda bunda ikhwan yang dimuliakan Allah. Inilah gambaran kampung halaman kita nantinya. Mau pulang ke kampung halaman yang mana, ke komplek yang mana, semua sudah disampaikan tadi. Pilihannya ada sama kita. Mumpung kita masih hidup sekarang ini, masih terbuka luas kesempatan bagi kita semua. Yuk, kita sama-sama mengejar surga Firdaus. Jangan hanya diimpikan, tapi usaha untuk bisa mendapatkan surga Firdaus itu. Salah satu cara usahanya adalah mendatangi majelis-majelis ilmu ini dengan niat yang benar. Bukan mau berdebat, bukan mau kemudian mencari-cari kesalahan. Bukan ini supaya nanti bisa nasihatin orang lain, bukan. Tetapi semata-mata untuk menambah keimanan kita di hadapan Allah dan menghilangkan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Murnikan niat, jalankan. Karena sesungguhnya kita ini sedang jihad fi sabilillah. Man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia akan diganjar pahala jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Masya Allah. Pertahankan bunda istiqomah dalam menghadiri setiap majelis ta'lim yang ada. Belajarlah dari banyak guru, jangan hanya 1-2 guru saja. Ambil yang baik-baiknya. Kalau ada pemahaman yang berbeda, ya udah, nggak apa-apa. Berbeda pemahaman, nggak usah saling kuat-kuatan, nggak usah saling marah-marahan, nggak usah saling mendoakan. Oh, kita beda dalam pemahaman, tapi kita satu dalam akidah. Kami doakan semoga engkau masuk surga Firdaus. Maka malaikat akan mengaminkan, amin, dan untuk dia juga ya Allah, masya Allah. Kita doakan orang, tapi malaikat yang mendoakan kita. Kira-kira yang sampai doanya siapa duluan? Malaikat. Karena malaikat nggak pernah berdosa di hadapan Allah. Mudah-mudahan
kita semua yang hadir di hari ini dan juga beserta keluarga kita, kelak Allah kumpulkan bersama-sama di dalam surga dan juga bersama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam surganya Firdausi a'la. Amin ya rabbal alamin. Ini saja ayahanda bunda yang bisa kami sampaikan, sedikit ilmu yang kami miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minal hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.